Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini adalah sambungan dari video yang Ibu buat sebelumnya, ya, karena video itu terputus, ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai bilangan pecahan, ya. Nah, di sini ada, tahukah kalian taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Ya, sekarang taksiran pada bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal, dan taksiran persen. Ya. Sekarang kita masuk taksiran pecahan biasa dan campuran. Di sini ada contohnya. Ya, taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Ya, contoh, Meli membeli beberapa warna pita. Pita ungu 2,3/4 meter, biru 1,43 meter, dan kuning 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Ya, penyelesaiannya, Meli memperkirakan panjang pita yang akan dibeli dengan memperkirakan panjang pita sebagai berikut. Panjang pita ungu adalah 2,3/4. Ya, 2,3/4 dibulatkan menjadi 3 meter. Ya, kita lihat di sini, ini ada 2,3/4. Asalnya dari 2. Ya, ditambah angka 1 jadi 3, ya. Nah, di sini di tengah-tengahnya ada angka 2,5, ya, atau 2,2/4. Ini senilai. Nah, 2,3/4 itu ada di sini. Maka dia lebih dekat ke angka 3, ya, seperti itu. Nah, kemudian panjang pita biru adalah 1,43. Nah, 1,43 ditaksir menjadi 1 meter. Ya, keterangannya seperti ini. Ya. 1,43, ya, berada di antara angka 1 dan 2. Ya, di tengah-tengahnya ada angka 1,5. 1,43 kira-kira di sini. Jadi dia lebih dekat ke pembulatan bawah, ya, daripada ke pembulatan atas. Jadi dibulatkan menjadi 1, ya. Kemudian panjang pita kuning adalah 5/6 meter. Ya, dibulatkan menjadi 1. Kita lihat 5/6. Ya, berada antara angka 0 dan 6/6. 6/6 adalah 1, ya. Di tengah-tengah ada angka 3/6. Nah, 5/6 itu ada daerah sini, ya. Berarti dia lebih mendekat ke taksiran atas, yaitu ke 1, ya. Kemudian panjang pita yang akan dibeli adalah, ya, dijumlahkan semuanya, ya, setelah dilakukan penaksiran, ya. 3 ditambah 1 tambah 1 meter menjadi 5 meter, ya, seperti itu. Kemudian tahukah kalian taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Jika angka kurang dari 5, yaitu angka 4, angka 3, angka 2, angka 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika angka lebih dari sama dengan 5, yaitu angka 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Ya, kita lihat contoh 1,15. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Ingat, ya, taksiran atas. 8/10 dikali 95/7. Nah, kedua angka ini kita taksir terlebih dahulu. Ya, 8/10 dibulatkan dan lebih dekat dengan angka 1. Ya, ini kita lihat, ya, 8/10. Ya, berada di antara angka 0 dan angka 1. 1 di sini adalah
10/10. Nah, di tengah-tengahnya ada angka 5/10. Nah, berarti 8/10 kira-kira ada di sini. Maka petaksiran atasnya adalah angka 1, ya. Kemudian 9/5/7 dibulatkan dan lebih dekat dengan 10. Ya, kita perhatikan. Ini ya, 9 lalu angka 10 ya. Tengah-tengahnya ada 9,5 ya di sini ya, atau 9/5/10. Nah, di mana letak angka 9/5/7? Kira-kira ini dibagi 7 ya. Kira-kira di sini ya. Ya, jadi dia taksiran atasnya adalah 10. Ya, lalu dilakukanlah perkalian antara hasil tadi pembulatan 1 dikali 10 sama dengan 10. Ya. Nomor B, 11/5/6 dibagi 38/10. Ya. 38/10 dibulatkan dan lebih dekat dengan 4 ya, karena ini pecahan bulat utuhnya adalah 10/10. Jadi 8/10 itu lebih dekat ke 4 ya. Ini 1 ya, tambah 3 jadi 4, lebih dekat ke 4 ya. 11/5/6 dibulatkan dan lebih dekat dengan 12. Ini sudah 5/6 nih, dekat dengan 6/6. Jadi dibulatkan, 11 tambah 1 jadi 12 ya. Nah, yang C, 5/4/5 ditambah 3 2/7. Ya. Dibulatkan 5/4/5 dibulatkan dan lebih dekat dengan angka 6. 3 2/7 dibulatkan dan lebih dekat dengan angka 3. Ya. Nah, terakhir nomor D, 19 2/8 dikurang 9 11/12. Ya, 19 2/8 itu ya dibulatkan dan lebih dekat dengan angka 19. Ya, 9 11/12 dibulatkan dan lebih dekat dengan angka 10. Lalu dilakukan pengurangan, hasilnya adalah 9 ya. Nah, selanjutnya adalah taksiran desimal. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Ya, kita lihat. Ya. Sebelumnya Ibu bacakan ya. Tahukah kalian bilangan 4 3 2 1 dibulatkan ke bawah. Bilangan 5 6 7 8 9 dibulatkan ke atas. Ya, contoh di sini. Contoh 1 16. Tahukah? Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Nah, di sini 16,8 dikali 2,4. 16,8 dibulatkan ke atas menjadi 17. Dia di atas angka 5 kan? Ya, 8 itu di atas angka 5. Maka dibulatkan ke atas menjadi 17. 2,4. Nah, angka 4 ini di bawah angka 5. Jadi dibulatkan ke bawah menjadi angka 2. Lalu dilakukan perkalian 17 dikali 2 hasilnya 34. B ya. 24,7 dibagi 4,9. Dilakukan penaksiran 24,7. Ingat, angka 7 itu di atas 5 ya. Maka dia dibulatkan menjadi 25. Atau caranya seperti ini. Kan ini di atas angka 5 ya. 7 itu bisa menaikkan angka 4 menjadi satu angka, yaitu angka 5. Jadi dibulatkan menjadi 25. Ya, 4,9. Angka 9 ini berada di atas angka 5. Jadi dia bisa menaikkan angka depannya, angka 4 ini menjadi satu angka ke atas, menjadi angka 5 ya. Yang C, 153,7. Oh ya, kemudian dilakukan pembagian 25 dibagi 5 hasilnya 5. Ya. Yang C, 153,7 ditambah 8,2. Ya, angka 7 ini, 7 ini bisa menaikkan angka di depannya satu angka ke atas menjadi 154 ya. Angka 8,2. 2 itu berada di bawah angka 5. Jadi tidak bisa menaikkan angka 8 ya, naik satu angka, itu tidak bisa.
Jadi dia tetap 8 ya. Lalu dilakukan penjumlahan. 154 ditambah 8 hasilnya 162. Nah yang D, 32,4 dikurang 5,5 sama dengan 32 dikurang 6. Ya, 32,4. Lihat angka 4 ini berada di bawah angka 5, jadi dia tidak bisa menaikkan angka 2 di depannya. Maka tetap menjadi 32. Nah, 5,5. 5 ini membulatkan satu angka di depannya menjadi angka 6 ya. Ya, begitu. Kemudian taksiran persen. Ya, sebelumnya persen artinya per 100. Bentuk persen dapat diubah dengan mengubah penyebut suatu pecahan menjadi 100. 2/10. Kita rubah dulu ya. Ini per 10-nya ini 10 dikali berapa supaya jadi 100? Tentu dikali 10. Ya, jadikan dulu dikali berapa supaya menjadi 100. Atasnya pun akan dikali dengan bilangan yang sama. Jadi sama-sama dikali 10. 2 kali 10 20. 10 kali 10 hasilnya 100. 20/100 artinya 20%. Gitu ya. Ya, sekarang taksiran diskon harga sepatu ya, kita lihat ya. 20% dari Rp198.000 ya. 20% dari 198 itu lebih dekat ke 200.000 ya kan? Ya. Jadi dia tuh berada antara 100.000 ditambah 100.000 jadi 200.000 ya. Tengah-tengahnya adalah 150.000. Nah, 198 itu kira-kira di sini. Jadi dia lebih mendekat ke angka 200 ya. Atau boleh juga. Nah, ini angka 198.000 ya. Angka 0 tidak bisa menaikkan. Nah, tapi angka 8 ini dia di atas angka 5 kan, bisa menaikkan satu angka ini. Angka 9 berubah menjadi 10. Satunya ditambahkan ke sini menjadi 200.000. Ya, baru dilakukan perkalian. Ya, 20% artinya 20/100 ya. 20/100 dikali 200.000. Ya. Lakukan di sini coret aja angka 0-nya 2, di sini angka 0-nya 2. Lalu cara mengalihkannya, kalau mengalihkan bilangan 0 dan 0 itu dijumlahkan 0-nya ada berapa ya? Di 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3,4. Kemudian lakukan perkalian 2 kali 2 adalah 4 ya. 40.000. Nah, taksiran diskon harga baju dan celana. Ya. 50% dari 278.000. Yang pertama yang kita bulatkan taksir adalah angka 278.000. Ya, perhatikan. Nilai 0 ini tidak bisa menaikkan angka 0. Nah, tapi 8 ini dia adalah lebih dari angka 5. Jadi dia bisa menaikkan angka 7 menjadi 8. Nah, ini sudah berubah menjadi 8. 8 bisa menaikkan angka 2 menjadi angka 3. Nah, perpindahannya ini menjadi 0 ya. Jadi 300.000 ya. Begitu ya. 50% kali 300.000. Perhatikan caranya. 50/100 dikali 300.000. Boleh dicoret ke samping, boleh coret ke bawah, atas bawah ya. Ini 0-nya 1 coret, 0-nya 1 coret. Di sini 0 1 coret, di sini 1 coret ya. Lakukan penghitungan 1 2 3 4 0-nya. 1 2 3.4. Yang tinggal kita kalikan adalah angka 5 kali 3 adalah 15 ya. Jadi 150.000 ya. Sekarang taksiran diskon harga tas ya. 30% dari 180.000. Ya, sama 180.000 dibulatkan menjadi, perhatikan angka 000 tidak bisa menaikkan, tetapi angka 8 berada di atas angka 5 dan dia bisa menaikkan angka 1 angka ke atas menjadi angka
2. Perpindahannya menjadi 0 ya. Jadi 200.000. Ya, dilakukan 30%. Artinya 30 per 100 dikali 200.000. Ya, boleh coret sini 2, di sini 2 nolnya. Lalu hitung ada berapa nol yang tersisa? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, titik 4. Tinggal 3 kali 2 hasilnya 6. Itu ya. 60.000. Nah, jadi total taksiran diskon belanjaan Beni 40.000 tambah 150.000 ditambah 60.000 sama dengan 250.000. Berapa total yang harus dibayar Beni? Jika Beni membawa uang 500.000, berapa uang kembalian yang diterima Beni? Ya, uang kembalian tentu 500.000 dikurang 250.000 ya, itulah yang akan dia dapatkan ya, tentunya 250.000 rupiah ya. Nah, sekarang tahukah kalian pecahan yang penyebutnya 1000 disebut per mil dan disimbolkan dalam 0 per 00 ya, itu namanya per mil. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen. Ya, 23% dari 195. 23% itu lebih dekat kemana? Ya, angka 3 itu di bawah angka 5, tidak bisa menaikkan satu angka ke atas. Jadi perpindahannya 0, di sini tetap angka 2. Jadi dia tetap 20%. Ya. Kemudian 195 dibulatkan menjadi 200 dari mana? 5 itu bisa menaikkan angka 9 satu angka ke atas. Ya, 19 ditambah 1 menjadi 20 nih. Ya, perpindahannya 0 jadi 200. Ya, baru dilakukan perkalian 20% kali 200 ya, hasilnya adalah 40 begitu ya. 4B ya, 44% dari 897. Nah, 44% dibulatkan dan lebih dekat dengan 50% ya, 44% kali 897 dibulatkan ke atas, ini dibulatkannya ke atas ya, ya menjadi 900 ya, lalu dilakukan perkalian 50% kali 900 adalah 450 ya, begitu ya, sama ya keterangannya ya. Nah, di sini tahukah kalian untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, maka pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan bilangan bulat positif supaya bernilai 100 ya. Ya. Cobalah bagian ini A ya, 6/7 ditambah 95/7. Ya, Ibu coba ya bagian nomor A dulu. 6/7 ditambah 95/7. Ya, 6/7 ini dia lebih dekat kemana? Ya, kita lihat garis bilangan. Ini 0, ini ada 7/7 sama dengan 1 ya. Nah, ini garis bilangan ini dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh kurang ya, 7 ya, satu lagi di sini deh. Nih dibagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, seperti itu ya, bagi 7. Nah, 6/7 ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6/7 ya. Tentu dia lebih dekat ke 7/7 atau ke angka 1 ya. Kemudian 95/7. Nah, 5/7-nya ini kira-kira di mana 5/7? 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Nah, dia lebih dekat ke angka 1 ya. Jadi 1 ditambah 9 menjadi angka 10 ya. Di 95/7 itu setelah ditaksir ya, ini 6/7 itu 1 ditambah 95/7 menjadi, ini kan tadi 1 ya, tambah 9 jadi 10. Jadi hasilnya 11 ya, begitu ya.
Nah, itu tadi yang penjumlahan. Kemudian Ibu coba satu yang pengurangan ya. Nomor berapa itu? Nomor D ya. Ya. 3/4/5 dikurang 2/3/4. Kita cari dulu nih. Ya, ini angka 0. Ini bagi 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah 5 bagi 5 dengan 1 ya. Pecahan ini 5/5. Nah, 4/5 itu ada di sini. Berarti dia lebih dekat ke angka 1 ya. Jadi sama dengan ini 1 dikurang. Nah, 2/3/4. Ini ada garis bilangan dibagi 1, 2, 3, 4. Ya. Ini adalah berapa nih? 4/4 ya, sama dengan 1. 3/4 ada di sini. Jadi dia lebih dekat ke angka 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Ya, seperti itu ya. Allahu Akbar. Ya. Di sini ada cara lain membagi pembilang dan penyebut ya. 2/5 betul-betul dirubah menjadi dibagi ya, 2 dibagi 5 ya. 2 dibagi 5. 2 tidak habis, maka dia dituliskan 0. 0 kali 5. Ini langsung ya. 2 bagi 5 ya. Oke. 2 bagi 5 hasilnya 0. 0 kali 5 hasilnya begini lebih jelas Ibu jelaskan di sini ya. 2 bagi 5. 2/5. Ya, hasilnya katanya ya ini aja, 2 dibagi 5. Ini caranya ya. 2 bagi 5 tidak habis jadi 0. 0 kali 5 0. Dikurang 2 kurang 0 2. 2 bagi 5 ngulang lagi karena tidak bisa, maka ini di koma, ini dikasih 0. 20 bagi 5 4. 5 kali 4 20. Ya, begitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini dilakukan dengan hal yang sama ya, dengan perkalian maupun pembagian. Ya, seperti itu. Ya, sepertinya Ibu harus tutup terlebih dahulu video ini karena sudah waktunya azan ya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.